sedikit apa ya namanya, seperti naik turun ya. Seperti sekarang ini nih, dia kan cepat turun ya teman ya, terus dia naik lagi ya teman. Nah ya kan teman, nah naik terus dia turun lagi di sini kan teman ya. Nah kemungkinan besar dia naik teman, kalau menurut saya. Mohon nanti teman-teman baca semua referensi dari trader-trader atau dari master-master lain tentang PT Smart. Cuma saya analisa ini dia naik, saya nilai naik, namun naiknya tidak signifikan atau tidak ekstrim kenaikannya. Kalau saya halo semuanya, welcome back kembali di Surya Channel. Ya halo semuanya, semoga semuanya selalu sehat, panjang umur, dan selalu sukses dimanapun berada ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang salah satu perusahaan yang bergerak di kelapa sawit ya, yaitu PT Smart Tbk, yang merupakan salah satu grup terbesar di Indonesia, yaitu perusahaan grup Sinarmas ya teman-teman semua. Nah, kenapa sih saya ingin bahas PT Smart Tbk ini? Karena sekarang ini banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang kesulitan dalam memperoleh harga minyak sayur ya, yang sesuai dengan harga pemerintah. Ya, seperti yang kita tahu semua ya, PT Smart Tbk ini itu dia produksinya itu minyak sayur ya, karena dia bergerak di kelapa sawit ya perusahaan ini. Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan permohonan maaf, saya agak telat untuk share video ke teman-teman semua, karena kemarin sedikit ada acara keluarga dan badan saya sedikit tidak enak badan, makanya saya tidak melakukan video kemarin. Baru hari ini badan agak enakan dan sudah siap, maka itu saya langsung bikin video buat teman-teman semua mengenai PT Smart Tbk ini, terutama dari segi kelapa sawit ya. Oke, kita langsung saja. Oke, ini market sedang berlangsung ya teman-teman semua. Jadi untuk saat ini PT Smart Tbk ini mengalami peningkatan atau upstream ya, kenaikan yaitu sebesar 50 poin ke level 4.630 atau naik sebesar 1,09% ya dari harga pembukanya. Jadi harga pembukanya hari ini yaitu teman-teman di 4.580 ya, jadi kenaikannya cukup signifikan teman-teman semua pada hari Senin tanggal 7 Maret ini ya, kenaikannya cukup signifikan. Nah, namun bagaimana sih untuk kedepannya secara teknikal PT Smart ini? Nah, kita lihat dulu secara historical dari perusahaan ini teman-teman, dari grafik dia secara candlestick kita lihat bahwa ini kita agak sedikit flashback ke belakang ya, karena kita mau lihat sebenarnya ada hubungannya nggak sih harga kelapa sawit mengalami peningkatan dengan harga minyak sayur dengan perusahaannya. Ini butuh kita share ya, kita cek lagi gitu loh. Nah, ini saya lihat dari 2002 ya sampai 2005 ini saham ini stagnan di level 1000 di bawah ya. Teman bisa lihat di sini dia tidak terlalu banyak pergerakan dari tahun 2000 sampai 2005 nih teman-teman. Nih teman-teman bisa lihat semua pergerakannya itu dia lebih stagnan di harga ini dia ya tuh. Jadi teman bisa lihat semua ya pergerakan harganya perusahaan ini waktu itu dia stagnan di sini ya teman-teman. Teman bisa lihat semua ya bahwa waktu itu harganya di sini nih dia. Ranks harganya di sini, tapi 2006 teman-teman di sini ini baru dia ada namanya peningkatan atau kenaikan ya. Sekali lagi ini saya gunakan aplikasi iPod ya teman-teman. Jadi yang ada di iPod saya berikan informasi ke teman-teman semua ya. Nah, namun di sini di 2006 ya, di 2006 ini dia mengalami peningkatan. Nah, di sini yang peningkatan ya dari level 1000 di bawah dia terus naik ya sampai di level
Sini 4.000-an ini, 3.000-an di sini nih ya. Dia bermain di sini harga dia ya. Oke. Jadi saya kasih tahu teman-teman agar teman-teman jangan asal masuk aja gitu. Kita harus perlu melihat perusahaan kelapa sawit ada pulang nggak sih untuk kita masuk dan memulai cuan gitu kan ya. Karena kan harga dari CPO di dunia terus mengalami peningkatan kan dari minggu-minggu kemarin. Apakah akan terus naik kan gitu kan. Apalagi konflik Rusia dan Ukraina kan masih belum selesai ya. Bukan hanya kelapa sawit saja sih sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, kayak harga gas, batu bara itu mengalami peningkatan luar biasa ya, karena dari imbas konflik antara Rusia dan Ukraina ya. Oke, masuk lagi ke bawah pembahasan di 2007 ya sampai 2008 ini dia tidak banyak perubahan, tidak banyak pergerakan banget saham dari PT Smart ini ya, teman-teman bisa lihat semua. Ntar saya ambil posisi yang tepat buat ngasih teman-teman. Nah, ini dia tidak ada pergerakan yang cukup signifikan. Maksudnya signifikan itu bagi saya itu pergerakannya tidak terlalu ekstrim gerakannya ya teman-teman. Jadi 2007 sampai 2008 dia pergerakannya di sini-sini aja, tidak begitu ekstrim pergerakannya. Jadi masih aman lah ya kalau yang megang saham ini di 2007 sampai 2008 karena pergerakannya tidak terlalu ekstrim. Namun di 2008 akhir ini dia ya teman-teman saya lihat ya semuanya teman-teman nih ya. Nah ini dia mengalami peningkatan teman-teman. Dia sudah mulai agak bergejolak, mulai agak naik dari level dia yang tidak terlalu ekstrim, tiba-tiba aja naik tinggi di 2008 nih ya, masuk 2009 nih teman-teman ya. Tiba-tiba aja naik dia di sini nih sahamnya. Jadi tiba aja loncat aja sahamnya dari level segini nih ya, di level ini ya, dari level 4.000-an dia loncat teman semua ya ke sini nih. Dia loncat dia cukup jauh ya teman-teman loncatnya ya, sampai ke sini, sampai ke 10.000 loh ini loncatnya. Jadi teman-teman lihat bahwa perusahaan ini ada di mana pergerakannya tidak terlalu ekstrim, ada yang ekstrim gitu ya. Naik. Nah, namun dia downtrend teman-teman ya. Uptrend tiba-tiba downtrend. Ini dia dari level berapa nih? Dari level nah ini level 11.000 ya. Ya mungkin ini level tertinggi dia nih ya. Jadi 2008 ini level tertinggi dia nih di sini nih ya. Ini level tertinggi dari PT Smart yang bergerak di kelapa sawit di level 11.000 ya. Sekarang ini kan masih di level 4.000. Nah, teman-teman bisa lihat dah dari level 11.000 awalnya pernah ke level 11.000, sekarang levelnya 4.600. Nah, mau teman-teman bisa nggak dia balik lagi ke level 11.000 ya? Nah, teman-teman harus bisa ngelihat itu secara jeli ya, apakah bisa dia tembus sampai level 11.000 lagi ya. Nah, terus dia downtrend. Nah, ini downtrendnya cukup dalam teman semua ya. Karena dari level 11.000 sampai ke level 1000-an ini ya. Jadi luar biasa downtrendnya. Nah, ini saya kasih teman-teman bahwa dari 2008 pengen ke 2009 itu dia sifatnya downtrend banget. Jatuh banget ya. Sampai ke sini nih level 1000-an teman-teman nih. Jadi teman-teman tahu bahwa saham itu tidak selalu bagus, tidak selalu naik, tidak selalu menguntungkan gitu loh. Kalau teman-teman tidak pasang stop loss di situ bentar teman. Kalau teman-teman nggak pasang stop loss, itu sangat merugikan sekali ya dari 11.000 nih 2008 awal tahun, di akhir tahun dia jeblok ke level 11.000. Ke level 1000. Ya, jadi teman-teman bisa lihat bagaimana penurunannya gitu ya. PT Smart ini. Ini ekstrim banget teman-teman. Sangat ekstrim menurut saya. Ya, sangat ekstrim, sangat berbahaya kalau teman-teman tidak pasang stop loss ya. Jadi sangat signifikan banget ya pergerakannya dari 2008 ke 2009 ya, teman-teman semua. Dari level tertinggi dia loh ya. Nah, lalu dia naik lagi, teman-teman. Dia uptrend lagi. Kami peningkatan lagi, teman-teman semua. Ya, walaupun peningkatannya belum bisa tembus ya ke level tertinggi dia yaitu di level 11.000 ya. Karena dia sampai sini nih waktu itu. Bentar ya, teman-teman. Di sini dia naik. Ada koreksi sedikit di sini. Ya. Tapi ini dia stagnan nih sahamnya ya. Stagnan main di sini. Pental lagi naik.
Terus bentar lagi di sini stagnan lagi sebentar ya. Terus dia naik lagi di sini. Ya, level 8 ribuan ya, teman-teman. Tadi dia belum bisa balik ke level 11 ribu. Dimana tuh ada level tertinggi dia di 2008 ya. Nah, terus dia di sini stagnan lagi sahamnya, teman-teman. Jadi teman bisa lihat bahwa pergerakan saham itu kadang stagnan banget. Kadang kalau lagi bagus banget, kalau lagi downtrend banget ya. Jadi gimana kita bisa menempatkan posisi kita posisi yang tepat gitu loh. Kapan kita beli, kapan kita lepas, kapan kita hold gitu ya. Nah, seperti ini 2011 sampai 2013 13 ya. Mei ini pergerakannya stagnan, teman-teman ya. Jadi teman bisa lihat pergerakannya stagnan banget ya, hanya di daerah-daerah sini aja pergerakannya. Jadi saham itu tidak banyak pergerakan signifikan di tahun ini ya. 2020 dari 11 sampai ke 13 tidak begitu banyak pergerakan yang mengerikan atau ekstrim ya, teman-teman. Oke. Terus dia naik. Nah, ini sampai ke level 8.000 lagi, balik lagi ke sini level dia. Dia naik lagi, teman-teman, ya. Level ini lagi, ya. Nih. Ya. Ke 11.000 ya nih. Oh, ke 11.000, teman-teman. Mohon maaf, tadi ke 11.000 dia. Yang ini ke 11.000 ya. Jadi dia ke harga tertinggi dia lagi nih. Bentar, aduh. Bentar, teman-teman ya, mohon maaf. Agak ngelag. Nah, dia sempat naik lagi sampai ke level 11.000 lagi. Ini harga tertinggi dia lagi nih. Dia balik lagi ke sini dia. Teman-teman. Nah, dia balik lagi ke harga tertinggi dia. Di 11.000 ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya pergerakannya. Jadi dia dua kali nih menyentuh harga tertinggi dia ya. Dari 11.000 terus ke 11.000 lagi. Nah, namun dia downtrend lagi, teman-teman. Tuh, teman-teman lihat downtrendnya. Tapi downtrendnya tidak seperti tadi, tidak menakutkan seperti tadi. Kalau tadi kan sampai level 11.000 ya. 1.000, dari 11.000 sampai 11.000. Kalau sekarang hanya sampai ke level 3.000 ya. Jadi nggak begitu signifikan banget penurunannya karena sampai level 3.000 aja di sini. Dia downtrend, teman-teman. Penurunannya sangat, ini juga termasuk ekstrim sih. Saya bukan bilang ini nggak signifikan, ini signifikan juga. Karena dari 11.000 ke 3.000 ya udah berapa puluh persen gitu loh. Makanya pentingnya pasang stop loss. Saya selalu ingatkan bagi teman-teman yang menonton channel saya ini selalu pasang stop loss atau SL ya. Waktu kita main di saham, mau di saham, di kripto, di forex, itu penting ya teman-teman semua. Kalau misalnya masih pemula ya, karena itu sebagai tolak ukur bagaimana kita bisa mengambil resiko. Itu selalu saya ingatkan seperti itu ya. Nah, di sini dia sahamnya dari 2016 sampai 2019 itu stagnan ya, teman-teman. Menurut saya ini stagnan ya, jadi tidak ada pergerakan yang cukup ekstrim ya. Di sini dia pergerakannya cenderung stagnan, tidak begitu ekstrim. Dari 2016 sampai 19 ya. Nah, lalu, nah disinilah teman-teman, tiba-tiba aja loncat aja. Tiba-tiba sahamnya loncat ke sini ya. Jadi tiba-tiba sahamnya loncat teman-teman ke sini. Nah, ke level 6 ribuan nih ya dia di sini. Loncat, dia naik. Ya. Gitu, ini 2019 masuk ke 2020 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat pergerakannya PT Smart ini ya, kelapa sawit ya, atau bahan baku dari minyak sayur. Nah, terus dia tapi mengalami downtrend. Nah, downtrendnya ini dia melewati harga terendah dia malah ke level 3.300 ini ya. 2.000 teman-teman, mohon maaf. Nah, 2.400 dari sebelumnya 3.000 dia ke 2.400. Nah, tapi belum sampai level terendah dia yang waktu itu 1.000 ya. Gitu loh. Nah, ini dia turun juga ke sini teman-teman ya. Ini waktu itu Covid ya teman-teman ya. Waktu Covid. Ini saya ingat nih waktu Covid nih. Ya, waktu Covid. Waktu ekonomi kita lagi emang nggak bagus semua perusahaan. Waktu itu merah semua ya teman-teman. Oke. Nah, lalu dia mengalami uptrend atau kenaikan. Uptrendnya cukup luar biasa menurut saya. Dari level 2000 sampai ke level 4000 di sini ya. Nih. Jadi dia pun mengalami kenaikan waktu selesai pandemi sudah mulai membaik. Karena ekonomi sudah membaik, perusahaan ini sahamnya pun membaik ya.
Jadi peningkatannya cukup lumayan dari level 2.400 sampai ke level 5.000-an ya. Atau 6.000 tuh. Menurut saya ini 6.000 sih. Ini 6.000 teman-teman ya. Jadi dia pun masuk ke level sini nih. 5.000. 5.200 ya. Teman bisa lihat ya. Oke, teman-teman ya. Oke. Nah, lalu dia mengalami downtrend. Teman downtrendnya tidak begitu parah. Teman downtrend ya. Namanya downtrend pasti tetap parah sih teman ya. Downtrend di sini ya. Sampai ke level 3.800 ya. Oke. Nah, lalu sekarang bagaimana sih kelapa sawit sekarang gitu loh. Dari CPO yang harganya naik di dunia, terus saham ini akan naik atau enggak gitu. Karena kan harga di pasaran kelapa sawit, minyak sayur, harganya naik signifikan dari harga sebelumnya gitu. Sebenarnya gini teman, sebenarnya kelapa sawit itu kan bahan baku dari minyak sayur. Sebenarnya isu CPO bakal naik signifikan itu sudah lama teman. Semuanya udah lama sebenarnya. Kalau saya boleh sharing. Jadi memang sudah ketahuan bahwa nanti harga CPO ini akan naik, akan tembus gitu loh. Namun yang jadi masalah bagi kita semua adalah mengapa dia bisa langka di pasaran? Kan seperti itu. Sebenarnya pasar itu misalkan barangnya ada pun nggak masalah teman-teman. Kalau menurut saya pribadi. Namun karena di pasar harganya udah barangnya jarang, CPO-nya naik di dunia kan, jadinya harganya naiknya nggak kira-kira gitu kelapa minyak sayur gitu loh. Makanya sebenarnya kalau teman bilang pengaruh signifikan atau enggak, sebenarnya yang pengaruh signifikan itu dari kelangkaan produk ya teman-teman, bukan dari CPO-nya. CPO mungkin berpengaruh emang harga kelapa sawit naik di dunia ya, itu menurut saya itu hal yang wajar gitu loh. Pasti dari dia naik pasti ada waktunya dia akan turun gitu kan. Namun yang jadi masalah di Indonesia ini, mengapa produknya bisa jarang gitu loh di pasar, itu yang jadi masalah. Makanya harga minyak sayur itu naiknya luar biasa ya, sampai ibu-ibu tuh sampai harus ambil yang subsidi gitu loh. Biasanya kan yang disubsidi itu paling beras ya kan, jarang ya minyak sayur sampai disubsidi sampai begitu banyak ya kemarin saya lihat. Maka itu ini menurut saya ini agak-agak ada masalah di lapangan gitu loh dari minyak sayurnya gitu ya. Bukan PT Smart saja sih sebenarnya. Karena kan banyak ya PT-PT di Indonesia ini yang bergerak di kelapa sawit. Kayak Sampurna pun ada dia kelapa sawitnya. Jadi bukan PT Smart aja gitu ya. Nah, namun kan ada beberapa kasus yang saya temui ya. Cuman tuh masih simpang siur indikasinya atau apa, karena ada penimbun katanya seperti itu. Cuman itu masih perlu dikaji lagi, perlu diinvestigasi lagi. Emang ada atau tidak peran dari perusahaan seperti itu. Tapi menurut saya memang kelangkaan minyak sayur di lapangan itu yang menyebabkan sedikit ada masalah ekonomi di harga kelapa sawit, di harga minyak sayur ya gitu ya. Oke. Nah, saya yang tanya bagaimana sih Om pergerakan dia untuk sekarang ini gitu ya. Oke. Yang saya lihat ini ya teman-teman, pergerakannya kalau menurut saya bilang ini agak sedikit seperti naik turun ya. Seperti sekarang ini nih dia kan cepat turun ya teman-teman ya. Terus dia naik lagi ya teman-teman. Nah, ya kan teman-teman. Nah, naik terus dia turun lagi di sini kan teman-teman. Nah, ya. Nah, kemungkinan besar dia naik teman-teman. Kalau menurut saya ya. Mohon nanti teman-teman baca semua referensi dari trader-trader atau dari master-master lain tentang PT Smart. Cuma secara saya analisa ini dia naik. Saya nilai naik. Namun naiknya tidak signifikan atau tidak ekstrim kenaikannya. Kalau saya nilai. Kenapa nggak ekstrim? Karena dari keadaan ekonomi dunia masih belum terlalu baik. Karena konflik Rusia dan Ukraina. Terus juga masalah tentang COVID ya, karena COVID belum selesai tahu kapan, takutnya nanti meledak lagi COVID-nya, kita nggak tahu itu, karena sampai sekarang belum ada yang mengeluarkan statement dari pemerintah kita bahwa kita sudah selesai dari masa pandemi, itu belum keluar statement seperti itu.
Yang ketiga yaitu soal di lapangan ya, minyak sayur. Bisa jadi bumerang sebenarnya minyak sayur langka ini bagi perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Itu bisa jadi teman-teman. Makanya saya harap pemerintah bisa untuk terus razia pasar gitu mengenai minyak sayur ya, agar masyarakat yang tidak mampu bisa membeli harga minyak sayur sesuai dengan harga pemerintah gitu loh, agar tidak terlalu tinggi harganya ya, karena itu menurut saya itu sangat memberatkan bagi masyarakat di bawah teman-teman semua ya. Itu pendapat saya untuk PT Smart. Kemungkinan besar menurut saya naik, cuman tidak ekstrim kenaikannya ya. Terus posisi berapa om yang tepat? Ya kalau saya pribadi, saya selalu ingatkan yaitu pasang pending order. Saya akan pasang pending order di harga 4.382 atau di harga 4.300-an ya teman-teman. Lalu saya TP di harga 5.000 ya. Saya di 5.000-an saya ambil profit di situ, atau di 4.900 pun tidak masalah teman-teman ya. Misalnya teman-teman ragu dia harga naiknya sampai ke 5.000, 4.900, 4.800 itu masih bisa menurut saya ya. Terus stop lossnya di mana? Pasang SL-nya yaitu 4.100 ya. Jadi saya akan pasang SL di 4.142 atau 4.140. Saya akan pasang stop loss di situ teman-teman ya. Jadi saya selalu ingatkan bahwa waktu kita masuk market selalu pasang TP, selalu pasang stop loss. Agar apa? Agar kita tidak mengalami kerugian yang tidak terlalu besar ya. Untuk keuntungan itu berapapun yang penting konsisten teman-teman. Tidak perlu kita untung 30%. Dalam sehari itu tidak perlu banget. 1%, 2%, 3% sehari itu sangat cukup bagi kita ya. Sehari ya. Jadi kalau teman-teman akumulasikan sampai 1 bulan itu berapa persen? Itu sudah melewati dari bunga deposito, terus reksadana itu sudah melewati teman-teman. Jadi tidak perlulah cuan besar-besar, yang penting konsisten ya. Saya selalu ingatkan seperti itu kepada rekan-rekan semua yang nonton channel saya. Pentingnya kita konsisten dalam dunia trading ya. Iya, itu aja. Sekian video dari saya kali ini. Mohon maaf jika saya agak telat untuk mengupload video ini. Semoga dapat membantu teman-teman semua selalu bisa membuka referensi teman-teman semua dalam dunia trading, terutama saham. Terus jangan lupa untuk selalu cari referensi lain ya. Jadi jangan dari channel saya ini doang, dari master-master lain, dari trader-trader lain yang bisa sedikit menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua tentang dunia saham, terutama dari PT Smart ini sendiri. Misalkan ada channel lain yang membahas PT Smart, itu perlu teman-teman lihat ya, agar bisa membantu teman-teman semua. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk di subscribe ya channelnya teman-teman semua. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di channel berikutnya ya. Bye, thank you for watching semuanya. Semoga semuanya selalu sehat dan panjang umur, dan selalu sehat dan selalu cuan. Bye.